Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 3 November 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. 3. Berikut kepada jemaat kami bacakan pesan rapat tahunan ke-22 YPPK Dr. JB Sitanala dan pemberitahuan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dian Harapan Ambon. Pesan rapat tahunan ke-22 YPPK Dr. JB Sitanala. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Sang Guru dan Gembala Agung yang sungguh merahmati dan terus memampukan semua pelayan, tenaga pendidik dan pendidikan di Persekolahan Kristen Dr. JB Sitanala dalam melaksanakan amanat pelayanan di dunia pendidikan. Sejarah ber-GPM telah meletakkan fondasi yang kuat kepada kita bahwa gereja telah berkontribusi sejak lama terhadap mengembangkan dunia pendidikan di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi lewat kehadiran guru-guru Injil hingga persekolahan Kristen. Dalam menjawab tantangan persekolahan Kristen dewasa ini, maka rapat tahunan ke-22 YPPK Dr. JB Sitanala menyampaikan pesan rapat tahunan kepada semua pelayan, umat, tenaga pendidik dan kependidikan di Persekolahan Kristen Dr. JB Sitanala sebagai berikut. Pertama, setelah pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tentang penarikan guru-guru ASN dari sekolah-sekolah swasta, maka di beberapa wilayah terjadi penyebaran berita hoax, di antaranya sekolah-sekolah YPPK lah yang mengeluarkan guru-guru ASN, persekolahan Kristen akan ditutup, dan informasi yang berkembang bahwa kepala-kepala sekolah yang diangkat oleh yayasan dan merupakan pendeta tidak memiliki legalitas dan kapasitas sebagai seorang kepala sekolah. Hal ini berdampak bagi terjadinya ketidakpercayaan di kalangan warga jemaat dan berdampak berpindahnya siswa dari persekolahan Kristen ke sekolah lain. Untuk itu dihimbau kepada semua umat dan pelayan se-GPM agar tidak mudah terprovokasi dan termakan isu-isu yang menyesatkan, termasuk tindakan menyebarkan berita hoax. Seperti kata firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Kedua, Persekolahan Kristen Dr. JB Sitanala adalah milik Gereja Protestan Maluku yang di dalamnya menjadi tanggung jawab bersama pelayan dan umat. Sudah lama kita membangun gedung gereja dan fasilitas gereja lainnya yang sangat memadai, tetapi kita hampir melupakan pembangunan pendidikan baik secara fisik maupun non-fisik. Sebagai pelayan dan umat Tuhan, mari menghidupi kembali spirit dan semangat membangun dan mengembangkan dunia pendidikan pada masing-masing jemaat sebagai bentuk panggilan iman. Kata Paulus dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Dengan potensi anak-anak jemaat pada dunia pendidikan yang dimiliki, diharapkan dapat berbagi dan menopang penyelenggaraan pendidikan, maka setiap pelayan dan umat Tuhan dapat menopang persekolahan Kristen di jemaat-jemaat dan cabang-cabang melalui topangan finansial, tetapi juga berbagai sumber daya lewat pengabdian di persekolahan Kristen. Ketiga, dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan persekolahan Kristen, maka beberapa wilayah secara khusus cabang Kei Kecil dan Kota Tual, cabang Pulau-Pulau Aru, cabang Tanimbar Selatan, dan cabang Masohi sebagai wilayah yang akan dibangun persekolahan model GPM. Untuk itu kami menghimbau kepada umat dan pelayan pada wilayah klasis dimaksud untuk saling memberi dukungan dan topangan sehingga apa yang direncanakan dapat diwujudkan. Semoga Allah Sang Guru dan Gembala Agung akan terus merahmati dan memampukan setiap anak-anaknya yang dengan sungguh-sungguh telah dan akan berbagi dan menopang karya pelayanan di persekolahan Kristen. Ambon, 9 Oktober 2025, Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Pendeta Andre F. Paliyama SPD Sekretaris Umum, Dr. Sarlota Singerin MPD Ketua Umum. Pemberitahuan penerimaan peserta didik baru dari Sekolah Dian Harapan. Dengan hormat, dalam rangka pengenalan Sekolah Dian Harapan Ambon, sekaligus membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2025-2026, maka Sekolah Dian Harapan Ambon akan menyelenggarakan kegiatan open house untuk memperkenalkan visi dan misi sekolah kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, kami akan mengadakan lomba menyanyi untuk tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan lomba mewarnai untuk tingkat TK dengan kategori usia 3, 4, dan 5 tahun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 15 November 2024, waktu pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat Sekolah Dian Harapan Ambon atau Rumah Sakit Siloam Ambon. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Ketua Majelis Jemaat sebagai gembala umat untuk dapat membantu kami dalam menyampaikan informasi ini kepada jemaat. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2025-2026 dibuka untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sampai dengan bulan Juni 2025. Proses pendaftaran dapat menghubungi kontak admission Sekolah Dian Harapan Ambon atau bisa datang langsung ke Sekolah Dian Harapan Ambon dengan alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, atau satu gedung dengan Rumah Sakit Siloam Ambon. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu Gembala Umat, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 1 November 2024, Koordinator SDH Ambon, Deni Patinasarani, SPD BED. Empat, nyanyian persiapan kebaktian, 2 Sahabat Lama nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Kau panggil, marilah.
datang penebus, ku sakit dan lemah. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. Kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ya Tuhan, beri hati yang kecil dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Ku datang, engkaulah muhalis yang menang. Ku datang, engkaulah muhalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Ya Tuhan, beri hati yang kecil dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam votum dan salam. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Masih tetap berdiri dengar nas pembimbing yang saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, begini bunyinya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Jangan terus selalu Tuhan, singgah juga kelak.
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 dan sampai dengan ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat disilakan. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada di dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai 41. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yohanes pasal 9 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada yang ke-41 yang diberi judul Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dan dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta." Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi?"
barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian pembacaan kita di pagi ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Tentunya ada sukacita di hari ini kita rasakan bersama oleh karena Tuhan sangat setia di dalam kehidupan kita, di dalam ketidaksetiaan kita. Kita sudah memasuki hari ketiga, minggu pertama, bulan ke-11, tahun pergumulan 2024. Masih terasa bahwa ketong baru lewat Januari, pun sudah bulan 11 lagi. Orang Ambon biasa bilang begini, tutup mata, buka mata, su Natal. Itu berarti bahwa ada sukacita di dalam kalimat itu, bahwa setahun itu tidak dilalui dengan begitu tawa saja. Tetapi juga ada duka, penderitaan, bahkan ada sakit. Tetapi luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bisa diberikan waktu lagi hadir di bulan ke-11 ini. Tema mingguan kita pada saat ini adalah dalam sakitmu Tuhan dimuliakan. Beta ulangi lagi, dalam sakitmu Tuhan dimuliakan. Ketika kita berbicara soal sakit, ini bukan hal yang biasa lagi.
Tetapi hal yang akrab di dalam kehidupan kita dan tidak ada satu orang pun beta pikir yang tidak pernah merasakan sakit. Sakit apapun juga. Karena memang Allah ada dan menciptakan rasa sakit untuk manusia agar manusia sadar bahwa dia adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sakit kita juga itu disebabkan oleh banyak hal. Pada saat ini beta lihat banyak orang ya, ada menggigil, banyak masuk rumah sakit juga karena panas dalam, radang tenggorokan. Oleh karena udara yang ekstrim, panas, tiba-tiba hujan seperti hatimu. Ya, kadang-kadang anak-anak muda bilang begitu. Udara ini seperti beta pung hati yang menentu, kadang panas, kadang dingin, ya. Tergantung daripada situasi. Kemudian sakit juga biasa diakibatkan oleh karena pola hidup yang seng poso mulu. Lalu bahayanya lagi banyak orang bilang begini. Kadang-kadang katong pendeta ini dong ajar lagi tentang teologi yang makan. Ibu pendeta saya apa-apa makan sah. Kan susah sembahyang, semua dia racun-racun hilang. Habis makan baru masuk rumah sakit. Karena memang ya ada hal-hal yang Tuhan ada dan berikan peringatan kepada kita. Ada sakit lagi karena usia sudah lanjut. Sakit ini biasa, lutut-lutut sakit, sendi-sendi sakit, ya asam urat, tekanan darah tinggi, gula darah, encok, apalagi pegalinu, ada lagi sakit satu, sakit hati. Ya. Ada lagi sakit satu, sakit kantong, tapi sekarang ini belum, baru tanggal 3. Banyak sakit yang mengakibatkan biasa ketompung daya tahan tubuh secara fisik itu menurun, bahkan juga daya tahan iman pengharapan kepada Tuhan. Bahkan juga ada masih menyimpan stigma lama tentang sakit itu diakibatkan oleh dosa. Ini masih dipelihara oleh banyak orang. Beta waktu baru datang di Ambon ini, beta kaget waktu beta kecil itu, baru Angel, sakit poro. Dia buang-buang air. Lalu beta mama mantu bilang begini, panggil Icon itu, panggil kamari. Dia suruh bikin apa di luar sana? Dan apa hubungannya ma? Ini biasa kalau anak-anak sakit poro ini bapak-bapak bikin sabaran di luar. Ini dosa. Iya, betulkah sayang ibu-ibu? Masih ada sekarang yang begitu. Biasa bapak-bapak pulang kantor karena anak buang-buang air, tagal. Bukan juga kesalahan bapak, tagal main TikTok saya ingat kasih susu anak, main TikTok saya kasih makan anak, lalu anak sakit poro, laki baru sampai di pintu, Osa bikin apa di luar sana? Mari, minta ampun dosa, supaya anak sembuh, sembahyang di air. Ya, kadang-kadang kan begitu. Persoalan-persoalan ini banyak ada dan ditemui di dalam kehidupan kita. Begitu juga stigma tentang ketika ada keluarga yang melahirkan anak cacat. Orang biasa bilangin dia dosa. Dosa orang tua, dosa dia pun nenek, dia pun tete, dan dosa di segala-segala macam. Banyak hal yang kita lihat dan itu ada dan masih berkembang di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini yang kita baca tadi Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 itu ada dan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ada 3 hal yang beta lihat untuk kita pelajari dari dalam kisah ini. Yang pertama yang kita lihat bahwa sakit dan penderitaan bukanlah hukuman Tuhan. Itu pertama yang ditegaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menjawab dengan tegas kepada muridnya ketika muridnya bertanya yang beta ambil jadi nas pembimbing, Tuhan apakah dia punya dosanya dosa orang tuanya? Tuhan Yesus ada dan menjawab bahwa bukan
bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi ini ada tetapi yang menjadi penegasan di situ bahwa tetapi untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sehingga murid-murid Tuhan Yesus ini juga berpikiran seperti Bapak Ibu kebiasaan? Karena murid-murid ini juga adalah orang Yahudi, dia juga beragama Yahudi, Tuhan Yesus juga beragama Yahudi, yang ada dan menitik beratkan kepada hukum Musa, yaitu Keluaran 34 ayat 7, bahwa ada keturunan dalam hukum ke-10 hukum. Bahwa dosa akan ditanggungkan kepada keturunannya, keturunan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Sehingga murid-murid punya pemikiran itu juga ada di dalam itu. Tetapi dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak semua orang yang lahir cacat itu adalah merupakan dosa daripada dirinya atau dosa orang tuanya. Tetapi ada sakit yang dipakai Tuhan untuk ada dan menjadi kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Kelahiran manusia bukan campur tangan manusia, tetapi itu adalah otoritas dari Tuhan. Tuhan mau apa? Manusia itu lahir bagaimana bentuknya, itu hak Tuhan. Lahir di mana keluarga, mana dia berjenis kelamin, apa itu hak Tuhan. Bukan manusia. Sehingga Tuhan juga mau bilang di sini, jangan terlalu campur aduk antara kekuasaan, prediksi manusia dengan otoritas Tuhan yang sangat transenden dan imanen. Kuasa Tuhan itu tinggi jauh di sorga, tetapi dia juga imanen ada di dalam hati kita, menyentuh kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau bilang kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Jangan terlalu banyak menjustis orang ketika ia ada di dalam sakit. Bahkan juga ketika ia melahirkan anak cacat. Yang kedua yang kita bisa lihat di dalam pembacaan kita ini, dalam sakit penderitaan, kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ikut membaca tadi, menyimak, mendengar, maka kita akan mendengarkan dan membacakan bahwa orang yang buta sejak lahir ini dia ada duduk di pintu gerbang. Dia sangat kasihan. Dia cacat sejak lahir, dia terbatas dalam fisik. Tetapi bukan saja itu, dia ditindis, dihakimi, psikisnya juga ada dan terbeban. Oleh karena tuduhan-tuduhan itu, ia pasrah di dalam segala hal. Sehingga ia duduk di pintu gerbang untuk meminta belas kasihan dari siapapun saja yang lewat. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus lewat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebenarnya sebelum pasal ini ada pasal yang menyatakan dirinya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia, yang dikatakan tadi di ayat 5. Aku akan menerangi dunia ini dari kegelapan, termasuk ada dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Cara Tuhan sangat aneh daripada yang lain. Tidak biasanya dikatakan di dalam pembacaan kita, Tuhan meludah di tanah, mengaduk-aduknya, lalu mengambilnya dan menempelkannya di mata orang buta itu. Dan ketika ia ada dan menyuruh orang buta itu untuk pergi ke Siloam, orang buta itu menurut, pergilah ke Siloam. Siloam artinya tadi di dalam firman Tuhan itu adalah diutus. Dan ketika ia pulang dari Siloam, ia membasuh, ia sudah ada dan melihat. Ini mau menegaskan kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa
Tuhan memiliki cara yang luar biasa dan tidak biasa seperti orang lakukan untuk ada dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan setiap orang yang memerlukan pertolongan. Cara Tuhan kita tidak pernah ada dan pikirkan. Cara Tuhan tidak pernah ada dan kita bisa atur. Tetapi ketika Tuhan bertindak, maka apapun caranya, maka cara itu akan mendatangkan sukacita, cara itu akan memulihkan, cara itu akan menyembuhkan, cara itu akan ada dan mentahirkan kita dan menguatkan iman kita. Dan itulah dirasakan oleh orang buta ini. Rasul Paulus pun bilang di dalam Korintus, 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita rasa kateng hebat. Tetapi kita kosong. Tetapi terkadang kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Dan justru disitulah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami itu, jangan kita cepat berputus asa. Jangan kita cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan membenciku, Tuhan menghukumku, atau kita juga menjustis orang lain yang sakit. Lihat tuh, dia sakit tuh. Itu tagal beta pun sombayang, pergumulan tuh, beta pun nasar tuh. Saya bisa apa-apalah itu. Stroke tuh, tangan yang loko sabarandapa, kaki yang pardiru, kadang-kadang demikian. Padahal itu bukan cara Tuhan, itu cara manusia, itu perkataan manusia. Dan diinginkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita ada dan sungguh mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi setiap orang. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari pembacaan kita ini adalah bersaksi di dalam penderitaan membuat orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa setelah orang buta itu sembuh, banyak orang kepo. Ada beberapa kelompok yang kepo, ada dua, masyarakat dan orang Farisi. Orang-orang kepo ini adalah orang-orang yang tidak senang lihat orang senang dan susah lihat orang senang. Betul kah, Seng? Banyak begitu. Adakah di sini? Ya, terkadang orang-orang kepo ini ada dan menanyakan kepada orang buta ini, bukan Ose yang buta itu kah? Lalu dia bilang, beta sudah ini. Beta sudah melihat karena beta sudah disembuhkan oleh seorang nabi. Lalu dia tidak percaya, orang itu membawanya ke ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi ini tanya lagi, betul kamu buta sejak lahir? Dia bilang, ya sejak lahir. Beta buta sejak lahir, tidak melihat apa-apa satupun, dan luar biasa kasih Tuhan menjamah pada hari itu. Lalu Farisi ini memanggil orang tua untuk jadi saksi, jangan sampai ini sekongkol-sekongkol saja. Untuk menyatakan kuasa kebesaran Mesias, lalu dia sekongkol-sekongkol. Lalu orang tua ini bilang, tanyakan saja kepadanya, dia sudah dewasa, dia sudah bisa jawab. Apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa orang tuanya mengatakan demikian? Karena pada waktu itu juga siapapun yang mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, berarti dia disingkirkan dari masyarakat itu. Tetapi luar biasa orang buta ini tidak memikirkan status itu. Ia tetap ada pada pendiriannya bahwa ia disembuhkan oleh dia. Dia disembuhkan oleh nabi. Dia menyebut Tuhan Yesus pada waktu itu yang dia belum mengenalnya siapa ini. Ia mengatakan ia nabi. Itu berarti bahwa penyebutan, penghargaan, penghormatan yang luar biasa. Karena ia merasakan kuasa kasih Tuhan ada dalam dirinya.
Ia merasakan bagaimana jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ia mau ada dan bersaksi kepada semua orang, apapun resikonya tentang imannya, bahwa ia telah sembuh oleh karena kasih karunia daripada seorang nabi. Dan resikonya memang ia dapatkan, ia harus dikeluarkan dari dalam rumah Tuhan, sinagoge, lalu Tuhan Yesus ada dan menghampirinya, dan Tuhan Yesus ada dan menyatakan bahwa akulah ini, Anak Manusia yang diurapi. Luar biasa iman yang didapatkan oleh orang buta itu. Orang buta itu bukan matanya saja yang melek, tetapi imannya juga yang melek. Sehingga perkataan Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada orang Farisi, banyak orang yang merasa bahwa dia melihat tetapi sebenarnya ia buta. Ia buta iman. Ia sombong di dalam iman. Ia angkuh di dalam iman. Ia ada dan tidak belajar di dalam lingkungannya. Ia memperbandingkan tentang hukum Musa dengan keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Karena pada waktu itu mereka memegang hukum Musa bahwa siapapun yang menyembuhkan orang di hari Sabat atau siapapun yang bekerja pada hari Sabat itu berarti tidak menghargai hukum Musa. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hari ini saja, bukan cerita ini saja yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan atau bekerja pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus mendahulukan kemanusiaan, bukan aturan-aturan yang mengikat, tetapi bagaimana bisa menyelamatkan orang di dalam situasi apapun. Pelayanan pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah pelayanan bagi orang-orang yang termarginal. Orang-orang yang dianggap kelas, tidak berkelas di dalam masyarakat pada waktu itu. Ia menyembuhkan orang lumpuh, ia menyembuhkan orang kusta, kerasukan, ia ada dan menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan kepada orang-orang yang sombong, buta iman, bahwa yang diinginkan oleh hukum Taurat itu adalah bagaimana kita bisa ada menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita terkadang kita merasakan begitu banyak penderitaan. Kita merasa jatuh dan terpuruk. Tetapi di hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk ada dan mau mengimani dan mengamini rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Sehingga pembacaan kita pada saat ini mau bilang, pertama, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sakit, penderitaan bukan hukuman Tuhan. Yang kedua, beta tegaskan lagi, di dalam sakit penderitaan kuasa Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, tetap bersaksi dalam ketaatan penderitaanmu. Tema kita dalam sakitku Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama bilang, dalam sakitku, dalam penderitaanku Tuhan dimuliakan. 1, 2, 3. Dalam sakitku, dalam penderitaanku Tuhan dimuliakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
saya jemput semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Bung Fran Kidak. Shalom Jemaat. Satu pujian dari beta, semoga pujian ini bisa memberkati kita semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku
dan jiwaku, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di antaranya. Amin. Iya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam persembahan. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur, tapi dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaannya, melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 107 ayat pertama dan seterusnya, dan Dua Sahabat Lama nomor 181 ayat pertama dan seterusnya. Cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafir. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu.
kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara sektor teratai.
semuanya Tuhan Yesus memberkati. Ini dong supaya pakai baju Natal kapa ya. Jemaat Kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelantikan tim pendidikan PAUD sejenis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang diawali dengan pembacaan surat keputusan pembentukan tim. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Surat keputusan nomor 09/KPA datar JPB A.4/11/2024 tentang pembentukan tim pendidikan PAUD sejenis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI AD Niel menimbang A. Bahwa pendidikan usia dini berbasis pendidikan formal gereja adalah merupakan suatu upaya untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan yang ditopang dengan penguatan spiritualitas keimanan secara dini. B. Bahwa melalui proses pendidikan usia dini sejenis, maka diharapkan anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa dan gereja akan memiliki kecerdasan dalam ilmu pengetahuan dan mempunyai ketahanan iman yang kuat. C. Bahwa pengukuhan tim dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Tata gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat. Memperhatikan rekomendasi hasil persidangan jemaat tahun 2024 dan rapat evaluasi semester pertama tim Litbang Jemaat tanggal 29 Juni 2024. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pendidikan PAUD sejenis di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Kedua, menugaskan tim untuk 1. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembentukan pendidikan PAUD sejenis di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. 2. Mempersiapkan data-data penunjang dan fasilitas kegiatan belajar yang dibutuhkan. 3. Selalu berkoordinasi dengan Badan Pelayan Jemaat untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis pembelajaran dan pelayanan. Ketiga, pembubaran tim ini akan dilaksanakan setelah pendidikan PAUD sejenis ini terbentuk dan diresmikan. 4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bentas pada tanggal 3 November 2024. Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI AD Niel Benteng Atas. Penatua MJ Lawalata, Sekretaris. Penatua Nyonya L. Luhukai, Wakil Ketua. Lampiran surat keputusan nomor 09/KPA datar JPB A.4/11/2024 tanggal 3 November 2024. Bagi saudara-saudara yang namanya dibacakan, mohon berkenan berdiri. Nama-nama tim pembentukan pendidikan PAUD sejenis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Niel Bentas.
Pembina pengarah, Penatua Nyonya L. Luhukai STH. Ketua, Ibu W. Heumase SPD MPD. Sekretaris, Nona Rola Evalin Leasa S. Stat. Bendahara, Ibu Gea Riripori SE. Operator, Bapak F. Heumase Eskom. Ditetapkan di Bentas pada tanggal 3 November 2024, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Penatua MJ Lawalata Sekretaris, Penatua Nyonya L. Luhukai Wakil Ketua. Akta pelantikan. Pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024, sesuai surat keputusan Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas nomor 09 KPA datar JPB A.4/11/2024 tentang pembentukan tim pendidikan PAUD sejenis, maka saya melantik saudara-saudari sebagai tim pendidikan PAUD sejenis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus. Dalam menjalankan tugas saudara-saudari, camkanlah firman Tuhan berikut ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tugas yang saudara-saudari emban tidaklah mudah. Karena itu, mintalah Roh Kudus dari Allah, agar Ia dapat membimbing saudara-saudari untuk melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Tuhan Yesus bersabda, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Karena itu, arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lakukanlah tugasmu dengan baik untuk kemuliaan Allah. Kepada saudara-saudari tim pendidikan PAUD sejenis, disilahkan duduk kembali. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Gembala, sidang ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM, Rumah Olat, 20 Oktober sampai 25 Oktober 2024. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas kemurahannya yang telah mengantar gerejanya pada persidangan ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM, sehingga terselenggara dengan baik di bumi Nusa Hulua, negeri Rumah Olat, negeri tertua yang kokoh berdiri di Teluk Lua Helu. Di bawah spirit tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema, teguhlah sebagai gereja yang profetik
untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Dalam semangat Reformasi 507 tahun Protestantisme dan gumulan menjelang sidang ke-39 Sinode GPM telah memberi inspirasi untuk pengambilan keputusan dari tanggal 20 Oktober sampai 25 Oktober 2024. GPM secara kelembagaan, umat, dan pelayan membangun semangat profetik yang dinamis dengan mengarahkan pelayanan gereja secara relevan di tengah kehidupan bersama. Secara internal, Gereja Protestan Maluku berjuang memperkuat spiritualitas, sumber daya pelayan dan umat, penataan kelembagaan, serta kemandirian dana dan teologi, menyiapkan pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 dan kesiapan menuju 1 abad GPM tahun 2035. Pada saat yang bersamaan, GPM berhadapan juga dengan situasi global dan nasional seperti krisis pangan, krisis ekologi, persoalan pendidikan, pesta demokrasi yakni Pilkada tahun 2024, dan dampak negatif perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bertolak dari realitas tersebut, persidangan ke-45 MPL Sinode Gereja Protestan Maluku memberi pesan kepada semua pelayan dan umat Gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut. Pertama, di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka relasi dalam kehidupan keluarga hendaknya diperkuat melalui binakel sebagai sarana mempertahankan eksistensi iman dalam pembinaan dan pewarisan nilai-nilai Kristiani. Ulangan 6 ayat 6-9. Kedua, setialah dalam melayani dan lakukanlah tugas menanam dan menyiram dalam tanggung jawab profetis dengan penuh kasih untuk kemuliaan Tuhan sebagai pelayan khusus ataupun badan penyelenggara pelayanan di jemaat, klasis, dan sinode. 2 Timotius 4 ayat 5. Ketiga, di tengah realitas kemajemukan, hendaklah kita membangun relasi oikumene, lintas iman, dan antar negeri, kampung, desa, ohoi, dusun secara damai. Jagalah kehidupan bersama, saling menolong, menopang, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Mazmur 133, Roma 12 ayat 18. Keempat, tingkatkanlah kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan umum dan pendidikan formal gereja. Dalam semangat bersama, topanglah seluruh upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala dan pergumulan pendidikan yang dihadapi gereja saat ini mengenai guru dan kepala sekolah agar tata kelola sekolah kita menjadi lebih baik. Kelima, menyikapi krisis pangan dunia dan masalah ekonomi global, maka perkuat gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan atau GKM, serta meningkatkan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai tindakan iman menjaga keberlangsungan kehidupan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Keenam, menyikapi krisis lingkungan, hendaknya kita menjaga alam sebagai rumah kehidupan. Karena itu, rawatlah dan peliharalah alam untuk menjaga keberlanjutan kehidupan. Kejadian 2 ayat 15. Ketujuh, bersyukur atas seluruh proses pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030. Bagi setiap diaken dan penatua yang terpilih, hendaklah melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Bagi saudara-saudari yang menjadi sekondus, tetaplah melayani Tuhan. Bagi diaken dan penatua yang akan menyelesaikan masa pelayanan 2020-2025,
kami mengucapkan terima kasih untuk semua dedikasi dan loyalitas bagi Gereja Protestan Maluku. Pertama Korintus 15 ayat 58. Kedelapan, doakan pilkada serentak 27 November 2024 agar berlangsung dengan damai dan kondusif, serta pada waktunya mengambil bagian dalam proses pemilihan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Bagi warga gereja, peserta pilkada, jadilah kontestan yang beretika dan bersyukurlah pada waktunya jika terpilih ataupun tidak terpilih sambil merawat relasi persekutuan jemaat. Kesembilan, gunakanlah smartphone dan media sosial secara bijak dan berhikmat untuk membangun komunikasi, memperkaya informasi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha, update ilmu pengetahuan, dan pengembangan pelayanan. Kesepuluh, masukilah minggu-minggu Adventus, perayaan Natal, akhir tahun 2024, dan tahun baru 2025 dengan rasa syukur dan rayakan dalam kesederhanaan. Ekspresikanlah iman dalam masa-masa perayaan tersebut dengan tetap mengedepankan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang menerima kuasa melalui kedatangan Yesus Kristus. Hindarilah selebrasi berlebihan yang dapat menimbulkan konflik. Ciptakanlah perdamaian dalam hidup persekutuan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Demikianlah pesan persidangan ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku ini kami sampaikan kepada seluruh umat dan pelayan. Semoga profetis memampukan kita untuk terus berubah dalam aksi nyata yang berpihak terhadap keadilan, kebenaran, pembebasan, dan pemulihan hingga damai sejahtera Allah hadir dalam seluruh tindakan kita. Tetaplah teguh dan berpengharapan dalam Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup, yang olehnya kita dimampukan melakukan berbagai tanggung jawab. Kami berdoa agar seluruh umat dan pelayan diberkati oleh Tuhan. Ingatlah selalu moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 6. Persidangan ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku. Pendeta SI Sapulete MSI Sekretaris Umum, Pendeta ET Maspetela MSI Ketua. Ia disilahkan kepada Bapak Kapolsek Nusa Niue untuk memberikan himbauan kepada jemaat. Terima kasih, Shalom. Shalom. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Jemaat KPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas bersama seluruh majelis. Yang saya hormati Ibu Pendeta Urlolo yang sudah boleh memimpin ibadah pagi hari ini, dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon maaf, minta waktu sebentar Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian dari tugas dan tanggung jawab saya setiap minggu di semua gereja. Hari ini sudah gereja ke-193. Kalau masjid sudah 160 kali. Jangan kaget Bapak Ibu, itu tugas saya, tidak apa-apa. Yang penting jemaat aman saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan beberapa hal. Pertama saya mau bilang bahwa Nusa Niue sudah semakin kondusif. Saya sudah bekerja keras hampir 4 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk wilayah ini harus tenang, wilayah ini harus nyaman. Dan hari ini kita bisa buktikan bahwa Nusa Niue sudah hijau.
Walaupun ada sedikit kerikil-kerikil kecil, dan itu bagian dari realita hidup yang harus kita hadapi. Karena manusia hidup pasti ada tantangan. Kalau tidak mau ada tantangan, tidur saja di TPU Benteng. Kira-kira begitu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bersyukur berterima kasih karena jemaat Peniel kategorial TNI Angkatan Darat sangat berkontribusi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua jemaat dan masyarakat. Dengan peran Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang tua yang sampai hari ini ketika kita melakukan mobile atau patroli malam hari, sudah tidak lagi kita menemukan anak-anak yang sampai pada pagi-pagi hari. Hanya tinggal beberapa orang saja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengingatkan lagi, tidak salahnya saya mengingatkan, ibarat parang yang bekarat kalau diasah satu kali tidak akan tajam. Harus diulang-ulang, dan edukasi itu harus secara masif, terus menerus. Tidak boleh satu kali. Pembinaan di gereja saya yakin juga harus terus menerus kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu saya berterima kasih, orang tua sudah berperan, saya minta tingkatkan lagi, jangan kurangi, tapi harus lebih. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, pada setiap kesempatan saya ingatkan bahwa ingat persoalan orang per orang jangan dibawa menjadi persoalan kelompok, kampung, suku, bahkan agama salah. Dan hari ini masyarakat sudah semakin sadar. Persoalan orang dia selesaikan sendiri, tidak lagi membawa-bawa kelompok. Itu harapan kami. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak komplain dari masyarakat terkait dengan sepeda listrik di jalan raya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sepeda listrik Bapak Ibu berikan untuk anak-anak di bawah umur yang tidak tahu arah lalu lintas, yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang mencelakakan. Kalau di kota-kota besar itu bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara, tolong jangan lagi berikan sepeda listrik untuk anak-anak di bawah umur, karena sangat berpotensi untuk merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Kami hanya bisa berikan edukasi dan himbauan. Kalau Bapak Ibu masih berikan, ya sudah. Kita mau bikin apa? Nanti yang rasakan anak dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mudah-mudahan cuma sampai di rumah sakit umum, tapi kalau sampai di TPU Benteng lebih sangat sakit. Jadi tolong Bapak Ibu kurangi dan stop, tidak boleh. Kemudian knalpot racing juga, kita kepolisian tidak bisa berantas sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sudah banyak berikan peluang untuk masyarakat, kalau ada yang menggunakan, baik itu saudara, tetangga, ataupun orang-orang di sekitar kita, laporkan ke polisi biar kita tertibkan di rumahnya atau kita panggil. Tapi saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara di Bentas ini mungkin juga senang dengar kebisingan. Mungkin senang juga kalau ada doa-doa, ada ibadah-ibadah, orang lewat dengan knalpot racing, mungkin dia punya bumbu sadap itu apa? Sampai hari ini dong jarang lapor. Atau memang dong juga nyaman dengan knalpot. Ya sudah. Kalau Bapak Ibu nyaman dengan knalpot, nikmati saja. Kepolisian sudah berikan warning, kami sudah action. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membantu kami, sama saja bohong. Untuk itu hari ini mungkin setelah saya pulang ada WA masuk atau SMS masuk, ada knalpot di sekitar saya, di sekitar kita. Tolong Bapak Ibu demi kenyamanan kita semua. Kemudian kita sudah tahu bahwa besok itu pemilihan majelis jemaat. Saya mungkin masuk sedikit ya, karena ini juga berpengaruh terhadap gangguan Kamtipmas. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, besok kalau pemilihan, tolong pilihlah majelis yang berintegritas, majelis yang disiplin. Kalau untuk laki-laki jangan pilih majelis yang pemabuk. Ya, tidak usah. Bukan di sini saja, sampaikan di semua gereja.
Jangan pilih majelis laki-laki yang pemabuk. Kalau minum mungkin masuk akal ya, sudah jadi tradisi kita. Itu khusus untuk bapak-bapak atau laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu, tolong jangan pilih ibu-ibu yang pergumulan orang dijadikan opini publik. Atau pergumulan orang dimasukkan di medsos. Jangan pilih yang begitu. Dan itu fakta yang terjadi. Mudah-mudahan di Bentas tidak. Ya siapa tahu ada. Kalau periode yang kemarin ada, periode berikut tidak boleh ada. Ini saya juga ikut meringankan pekerjaan Ibu Pendeta. Ya, jadi jangan pilih yang tipe seperti itu. Kemudian saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah percaya dan pilih majelis jemaat, hargai dan hormati Bapak Ibu majelis jemaat. Dengan cara apa? Ketika ada masalah, majelis jemaat turun melerai atau mengingatkan, dengar. Jangan kepala batu. Apa gunanya Bapak Ibu pilih majelis jemaat? Bukan cuma untuk berkhotbah, bukan cuma untuk pimpin ibadah dan berdoa, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Itu juga tanggung jawab majelis. Jadi Bapak Ibu harus hormati mereka. Di satu sisi supaya majelis itu dihormati dan dihargai, Bapak Ibu majelis juga harus tunjukkan teladan. Harus jadikan contoh supaya ketika bicara itu orang dengar. Tapi kalau Bapak Ibu majelis sendiri tidak bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, siapa mau dengar? Jadi ada timbal baliknya. Sehingga semua harus nyaman. Ini bukan untuk Kapolsek. Tidak ada. Kapolsek tidak tidur hanya demi masyarakat punya aman saja. Untuk itu mari, itu tugas saya, tugas kepolisian. Tapi mari Bapak Ibu juga harus bantu kami. Kemudian terkait dengan Pilkada 2024 yang tinggal 23 hari lagi. Selaku Kapolsek saya ingatkan Bapak Ibu saudara-saudara, pilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu saudara-saudara. Perbedaan pilihan itu biasa-biasa dan wajar saja. Jangan karena perbedaan dijadikan masalah untuk jadi ganggu situasi yang sudah baik ini. Jangan. Siapapun pemimpin yang terpilih dan dilantik kemudian, baik wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, yakin itu utusan Tuhan. Dan tidak ada pemimpin satu orang pun yang menyusahkan atau mencelakakan masyarakat. Pasti tujuannya mensejahterakan. Jadi mengalir saja Bapak Ibu saudara-saudara. Pilih saja sesuai hati nurani. Jangan ada politik identitas. Jangan ada money politik yang dikenal dengan kata keren serangan fajar. Ya. Kalau ada serangan fajar money politik, politik identitas, lapor ke Panwas Cam, panitia pengawas kecamatan dan kepolisian supaya ditindak. Supaya diambil tindakan tegas. Karena money politik itu dilarang oleh undang-undang pemilu. Salah. Tapi ada beberapa kesempatan mereka bilang, ngapain dengar Pak Kapolsek itu. Serangan fajar itu kan kalau beras di rumah so habis kan bisa membantu. Ya ibu-ibu ya. Anak-anak kuliah itu uang kosnya terlambat, ngapain dengar Pak Kapolsek. Mending saya ambil untuk bayar uang kos. Kembali kepada pribadi Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau mau hilangkan serangan fajar atau money politik, kita harus lawan bersama. Bukan Polsek saja atau bukan Panwas Cam saja. Semua pihak tolak money politik. Supaya budaya kita money politik itu tidak ada lagi. Supaya pemilu hari ini pemilu yang bersih.
Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya mau bilang bahwa polisi tidak anti kritik. Kalau polisi ada salah silakan. Kalau polisi masih kurang, mari datang kita benahi bersama. Saya yakin polisi adalah kebanggaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu kalau ada kekurangan-kekurangan kita, mari datang kita benahi bersama. Semua tujuan melayani masyarakat yang lebih baik. Kemudian dalam pilkada ini kepolisian netral, tidak terlibat politik praktis. Kita tidak ada kepentingan dengan siapapun dia. Baik itu paslon 01, 02, 03, 04 untuk wali kota dan 01, 02, 03 untuk gubernur, tidak ada kepentingan kepolisian. Kepentingan kami cuma satu. Suka tidak suka wilayah ini harus aman. Pemilu, pilkada harus berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Itu saja. Dan yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap bergandengan tangan dengan pihak kepolisian, dibantu oleh TNI, sehingga wilayah yang sudah semakin kondusif ini tetap terjaga, baik menjelang pencoblosan, selama pencoblosan maupun pasca pencoblosan dalam Pilkada 2024. Harapan saya Nusa Niue tetap kondusif, kita tetap nyaman, apapun aktivitas yang kami lakukan tidak terganggu oleh siapapun dia. Untuk pelaku-pelaku gangguan Kamtipmas, kepolisian tidak pernah takut dengan Anda. Kami tidak pernah main-main. Siapa salah tetap salah, siapa benar tetap benar. Untuk itu saya berharap masyarakat juga jangan simpan pelaku kejahatan dan jangan tutupi pelanggaran hukum. Itu saja, terima kasih. Saya yakin benih Kamtipmas yang saya tabur pagi hari ini tidak semua jatuh di tanah yang berbatu-batu atau di semak berduri. Pasti ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan lebih percaya saya lagi Bapak Ibu Saudara-saudara dengan saya adalah tanah yang subur, yang siap menumbuhkan benih yang saya tabur untuk menjadi garam dan terang dunia serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Iya, dan banyak Bapak Kapolsek. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tenang, kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami membawa syukur seluruh umat-Mu Tuhan, oleh karena merasakan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka dalam usbu ini. Baik berkat pertambahan usia maupun juga usia pernikahan, maupun Tuhan berkat yang Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Kami juga ada di dalam sepergumulan bagi orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Seperti tema kami pada saat ini, dalam sakit-Mu Tuhan memuliakan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan Bu Yosi Ruhupesi di sektor Terata yang ada di dalam kondisi sakit. Anak kekasih Rili Tauran yang dirawat di rumah sakit Siloam. Kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan sehingga boleh sembuh. Begitu juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Tete Lepta yang ada di dalam pemulihan pasca keluar daripada rumah sakit. Tuhan memberkati hamba-Mu ini sehingga di dalam istirahat beliau ada dan beransur-ansur kembali pulih dan boleh kembali ada dan melayani-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh panitia, pembelihan, penatua, dan diaken yang telah bekerja dan akan masih tetap bekerja. Tuhan memberkati dan melindungi mereka terutama di besok hari. Mereka ada dan melakukan tugas dan tanggung jawab. Berikan roh hikmat sehingga
jalannya pemilihan penatua dan diaken segalanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi seluruh calon penatua dan diaken dalam jemaat kami ini. Tuhan memberkati kesiapan hati, mental, spiritual mereka. Sehingga ketika mereka terpilih, mereka komitmen untuk ada dan melayani-Mu dengan setulus hati. Dan ketika mereka ada dan belum terpilih menjadi skondus, mereka juga bersyukur dan memahami bahwa waktu Tuhan adalah indah. Kami ada dan juga berdoa untuk kehidupan keluarga Ibu Margareta Yohana Luhukai, Sektor Dahlia, Unit 2, yang pindah ke jemaat GPM Kesia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Kekasih dan kehidupan keluarga, sehingga di sana pun Ibu Kekasih senantiasa ada dan melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan memberkati tim pendidikan PAUD sejenis yang baru saja dilantik, berikan kekuatan dan semangat komitmen untuk ada dan merintis kembali pendidikan PAUD sejenis di jemaat kami, dan mampukan mereka senantiasa bergandengan tangan untuk ada dan mensukseskan PAUD sejenis di jemaat kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh kami yang melayani-Mu di hari ini, baik solo paduan suara maupun yang ada ambil bagian dalam liturgi. Tuhan memberkati pelayanan kami, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Tuhan memberkati pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November. Seluruh paslon, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wawali, Tuhan memberkati mereka semua. Siapkan hati dan mental mereka juga, kuatkan spiritual mereka. Begitu juga dengan tim-tim sukses mereka. Tuhan memberkati semua, sehingga mereka ada melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka takut akan Tuhan. Ketika mereka terpilih, mereka ada di dalam komitmen untuk ada dan melakukan visi dan misi mereka. Dan biarlah mereka ada dan melakukannya dengan segala baik. Dan ketika mereka tidak terpilih, mereka tidak menjadi provokator untuk memprovokasi umat Tuhan. Sehingga berbangsa dan bernegara kami ini tetap ada di dalam keadaan damai dan sejahtera. Seluruh kehidupan kami di Usbu ini kami serahkan Tuhan. Jauhkan kami daripada hal-hal yang dapat mendukacitakan hati-Mu dan juga dapat menyusahkan kehidupan kami. Buka tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Duda janda yatim piatu, hamba-Mu serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Anak-anak kekasih kami dalam pendidikan maupun mencari pekerjaan, Tuhan berkati semua, sehingga semuanya ada di dalam kondisi yang baik dan sukses. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami bawa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Iringilah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap.
kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai, silakan duduk untuk berdoa syukur.